investasi reksadana merupakan investasi yang dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Ya, selamat siang Sobat Folder Bisnis. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Karena kita termasuk lama ya tidak berjumpa, dan hari ini kita berjumpa kembali. Ya, kami harapkan kalian masih punya semangat yang baru, syukur-syukur malah berkali-kali lipat ya, meski kita masih berada di musim pandemi seperti sekarang. Oke, untuk kali ini Folder Bisnis akan mencoba mengulas berkaitan dengan investasi. Bagaimana investasi itu meski ya di zaman sekarang, khususnya sejak kita terkena pandemi, investasi mulai banyak dilakukan oleh orang. Cuma ada beberapa investasi yang nyatanya masih menjadi primadona hingga saat ini. Khususnya salah satunya adalah reksadana. Oleh karena itu kita akan mencoba mengulas ya bagaimana bentuk investasi reksadana itu seperti apa. Ikuti video ini sampai selesai dan jangan kemana-mana. Seperti yang sama-sama kita sudah tahu bahwa reksadana merupakan jenis investasi yang mulai populer ya di kalangan anak muda khususnya, karena beberapa keuntungan yang kita bisa dapat. Salah satunya dengan mengikuti investasi reksadana, kita ya yang mempunyai modal cekak ya, khususnya bagi anak muda nih yang tidak terlalu atau mungkin belum terlalu memiliki modal yang mapan, yang besar. Investasi jenis ini adalah investasi yang cocok di kalangan kalian. Selain itu, investasi reksadana juga sangat membantu bagi kita yang punya mobilitas tinggi ya, apalagi bagi kita yang saat ini masih bekerja, karena investasi reksadana dikelola oleh manajer investasi atau MI, yang itu merupakan kolaborasi ya antara kita sebagai pemilik modal dan manajer investasi itu sebagai pengelola. Jadi kita itu tidak perlu khawatir, karena investasi reksadana merupakan investasi yang dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Itu salah satu kelebihan bagaimana investasi reksadana itu patut untuk kita jadikan alat investasi untuk kita. Oke, tak usah berpanjang lebar, kita langsung ke pengertian. Mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, bahwa reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio oleh manajer investasi. Nah, itu pengertian reksadana. Dan jadi kita sebagai pemilik modal nih, itu dana yang kita gelontorkan itu akan dikelola secara profesional oleh MI atau manajer investasi tadi. Itu merupakan pengertian reksadana. Terus ada beberapa jenis nih, kalian juga harus tahu ya, Sobat Folder Bisnis juga harus tahu beberapa jenis reksadana yang nanti kalian bisa pilih. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, di mana reksadana pasar uang ini adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang lebih 1 tahun. Nah, itu merupakan satu jenis reksadana yang nanti kalian juga bisa pilih ya. Terus langsung saja yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Dikutip dari laman BI, reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Nah, ini merupakan sebuah investasi yang juga sangat digandrungi. Salah satunya bentuknya karena bentuk uang atau obligasi, di mana bentuk uang atau obligasi juga menjanjikan keuntungan bagi kita untuk berinvestasi. Selanjutnya yang ketiga adalah reksadana campuran.
reksadana campuran adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam bentuk portofolio. Maksudnya di sini adalah portofolio investasi ya. Ada beberapa instrumen investasi yang dapat kalian pilih. Contohnya adalah bentuk saham atau dikombinasikan dengan jenis obligasi. Yang keempat nih, yang terakhir bentuk reksadana yaitu adalah reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Itu adalah 4 jenis investasi reksadana yang bisa kalian pilih ya. Kalian bisa memilah-milah, dipelajari lebih dalam kira-kira jenis reksadana apa yang nantinya akan dijadikan atau akan kalian pilih untuk dijadikan alat investasi bagi kalian. Oke, selanjutnya kita berbicara soal keuntungan reksadana ya. Yang namanya investasi kan orang pasti berkeinginan untuk memperoleh keuntungan ya. Tidak mungkin orang melakukan investasi tapi tidak mengharapkan keuntungan ya kan. Pasti setiap orang berinvestasi ya endingnya pasti akan mengharapkan keuntungan yang berlipat ya. Nah, ini beberapa keuntungan dari reksadana. Yang pertama tadi sudah saya singgung di atas ya, bagaimana reksadana itu kita tidak perlu mengeluarkan modal yang besar, hanya sekitar 50.000, 100.000 kita sudah bisa berinvestasi reksadana. Itu salah satu keuntungan bagi kita. Terus selain itu ya, ini keuntungan yang kedua nih atau keuntungan yang selanjutnya, kita bisa memilih tadi jenis reksadana yang akan kita jadikan alat investasi. Bisa dalam bentuk saham, obligasi, deposito, dan beberapa jenis investasi yang lain yang memang dikelola oleh reksadana ini. Itulah beberapa keuntungan yang bisa kita nikmati atau bisa kita peroleh ketika kita berinvestasi reksadana. Nah, berbicara soal keuntungan juga pasti ada risiko yang harus siap kita tanggung dong. Reksadana juga memiliki resiko. Namanya jenis investasi apapun ya pasti ada resikonya kan. Nah, salah satu bentuk atau resiko dari investasi reksadana adalah risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Yang kedua, ada risiko lagi yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham atau obligasi atau surat berharga lainnya. Namun, beberapa resiko tersebut dapat diminimalisir karena reksadana dikelola oleh manajer investasi yang sudah profesional. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet untuk mengatur atau menganalisa sendiri. Kita cukup mempercayakannya kepada manajer investasi yang sudah profesional gitu. Oke, itulah sekilas dari pengertian reksadana, keuntungan serta jenis dan risiko yang kita harus siap hadapi. Bagaimana? Apakah kalian tertarik dengan investasi reksadana yang merupakan investasi populer di kalangan anak muda di saat ini? Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kalian suka video ini. Dan sampai bertemu di video-video kita selanjutnya. Ciao.